Pemirsa, dua terdakwa perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjalani sidang pembacaan nota pembelaan. Seperti sidang kemarin yang menghadirkan 3 terdakwa. Nota pembelaan dibacakan baik oleh terdakwa maupun oleh tim kuasa hukum masing-masing. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat siang, Bang Jamin. Selamat siang, Bang Jason. Iya, Bang Jamin, terima kasih telah bergabung. Kalau kita perhatikan sejak kemarin, semua terdakwa, kurang satu nanti Richard Eliezer, sudah membacakan nota pembelaan pribadi mereka. Dan semuanya ini menyampaikan hampir semua dengan berurai air mata kalau kita lihat. Nah, kalau untuk hari ini sendiri, kita komentari yang Putri Chandrawati dulu. Adakah keterangan-keterangan yang dirasa janggal menurut Bang Jamin atau kemudian tidak sesuai? Ya, jadi Putri Chandrawati ini pembelaan pribadi ya, bukan pembelaan kuasa hukum. Saya mengamatinya, dia sedang mencari simpati hakim, ya, terkait dengan latar belakang dia sebagai seorang ibu dan juga kedudukan dia terkait dengan silsilah. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kejadiannya. Ada sesuatu yang skip yang saya lihat tadi, dia ceritakan terkait dengan konsistensinya mengatakan dia dilecehkan ya, begitu ya. Bahkan dianggap melakukan kekerasan Joshua. Kejadian itu adalah kejadian yang dia tidak ceritakan bahwasanya itu adalah di Magelang. Dan dia tidak menceritakan di Magelang itu seperti apa kejadiannya. Apakah dia dibanting, apakah dia diperkosa atau dia dilecehkan seperti apa. Dan satu hal lagi yang terkait dengan adanya pertemuan setelah kejadian tersebut dengan Joshua dan pembicaraan apapun itu di dalam terkait dengan panggilan terhadap Joshua itu juga tidak disebutkan. Saya khawatir hal ini tidak utuh ya dalam memberikan keterangan atau pembelaan. Memang seperti itu ya, pembelaan itu kan selalu bertujuan untuk hal-hal yang menguntungkan supaya hakim bisa memberikan suatu kebenaran ya terhadap apa yang dia bela. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat Putri Chandrawati ini masih menganggap dirinya sebagai korban. Jadi flying victim gitu ya. Konteksnya adalah memainkan peran sebagai korban akibat suatu perbuatan pelecehan seksual. Padahal dalam konteks tadi dikatakan ada persesuaian bukti, ada hal yang agak uh, dari penasihat hukumnya menunjukkan bahwa pelecehan tersebut dibuktikan dengan hasil psikologi dan keterangan ahli pidana. Ini saya kira nggak ada relevansi. Ahli pidana kan bukan orang yang menjelaskan tentang kejadian pelecehan tersebut begitu. Nah, jadi pelecehan seksual itu satu-satunya bukti yang harusnya ada yaitu visum et repertum terkait dengan adanya suatu kekerasan pelecehan seksual. Jadi bukan bukti berdasarkan keterangan psikologi kalau dia tertekan, merasa malu dan segala macam ya, atau keterangan ahli, apakah ahli pidana yang menerangkan kalau seseorang korban pelecehan seksual itu cukup dengan bukti korban dan visum itu kelihatannya kurang pas ya terkait dengan hal itu. Jadi saya kira hakim bisa menilai terkait dengan apakah Putri ini dilecehkan atau tidak. Tapi dari apa yang disampaikan hari ini, kita bisa mendengar bagaimana konsistensi ya terkait dengan PH dan juga Putri, konsistensi terkait dengan motif terjadinya suatu pembunuhan. Yang paling menarik satu lagi, yaitu dia merasa dilecehkan dan dia merasa marah. Marah itu tadi disampaikan bahwasannya Pak Ferdi Sambo itu marah. Kemarahan itu mengakibatkan dia tidak menyangka kalau akan ada pembunuhan. Nah, dari sini bisa dibuktikan kalau dalam konteks pidana, motifnya terjadi marah dan perencanaan tersebut dilakukan dalam rangka pembunuhan karena apa? Karena ada hubungan dengan adanya kejadian di Magelang tersebut. Nah, inilah rangkaian yang pledoi yang disampaikan, tapi diungkapkan juga realita ya yang sebenarnya kenapa pembunuhan itu terjadi semata-mata karena adanya kemarahan dari Ferdi Sambo dan keluarga. Jadi
itulah perencanaan yang nyata dari suatu perbuatan pembunuhan yang direncanakan karena ada kemarahan. Apakah kemarahan itu motifnya karena pelecehan seksual atau perselingkuhan? Saya kira nanti hakim lah ya yang menilai itu. Tapi dari fakta-fakta persidangan selama ini, ya hampir dua-duanya itu juga tidak bisa dibuktikan. Apakah jaksa, apakah penasihat hukum sulit untuk bisa membuktikan Baik. apakah kebenaran fakta motif itu seperti itu begitu. Mas Ya, Yuda. Bang Jamin, saya mohon penegasan. Artinya ketika Putri Chandrawati dalam persidangan selalu menarasikan adanya pelecehan seksual, tapi kalau hanya berdasarkan data dari ahli psikologi atau ahli pidana dan bukan dengan bukti visum, maka ini tidak bisa membuktikan 100% bahwa Putri Chandrawati adalah korban pelecehan seksual. Tidak bisa, karena tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian tersebut. Syaratnya korban dan visium. Ya, kalau tidak ada saksi lain, korban dan visium begitu. Nah, itulah yang didasarkan kepada laporan adanya pelecehan seksual. Jadi, kalau ada saksi lain yang terkait dengan itu menyaksikan ada suatu tindakan-tindakan kekerasan dan pelecehan seksual, itu mungkin bisa. Tetapi ini kan masalahnya tidak ada saksi, kan? Bahkan pelakunya juga udah mati begitu. Jadi nggak bisa hanya cuma narasi yang menyatakan dilecehkan tanpa ada visium begitu. Nah, memang dalam konteks pembuktian terkait dengan pasal 340, karena kan ini kan bukan tindak pidana pelecehan seksual. Jadi tidak ada keharusan juga bagi dia untuk menghadirkan visium itu di persidangan. Tapi sebenarnya kalau narasi itu dianggap sebagai suatu pelecehan seksual dan kekerasan, paling tidak ada visium. Contohnya ya, kalau dia dibanting pasti kan ada lebam ya, lebam di kaki, tangan, dan ada itu merah-merah apa ya segala macam lebam itu dan bisa dibuktikan. Contohnya dengan apa? Dengan foto ya pada saat kejadian dia difoto di mana letak lebamnya atau laporkan langsung ke polisian setempat begitu. Nah inilah yang sulit untuk bisa diterima baik oleh masyarakat maupun hakim nantinya kalau tetap berpandangan bahwa dia sudah dilecehkan didasarkan kepada adanya pelecehan seksual dan kekerasan begitu. Jadi berat itu, Mas.